Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagi kamu sekalian, yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini tertulis dari Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi, menjadi terang, inilah yang kita temukan dalam nats hari ini. Fungsi utama terang adalah untuk menerangi kegelapan. Nats hari ini adalah khotbah Paulus di rumah ibadat atau sinagoge. Dia menuturkan suatu rangkaian besar karya Allah dalam perjalanan hidup manusia. Saat itu Paulus berada di Pisidia, Antioquia. Hari itu adalah hari Sabat, di mana semua orang pergi ke sinagoge pada hari Sabat untuk bersama-sama belajar tentang hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam kesempatan itu, Paulus menuturkan karya keselamatan Allah dalam Yesus sejak bangsa Israel keluar dari Mesir sampai mereka tinggal di tanah perjanjian. Paulus menyatakan bahwa Allah menentukan hidup mereka untuk menjadi terang. Dalam hal ini kita dapat memahami bahwa tujuan utama hidup kita, hidup orang percaya, adalah menjadi agen penyebar keselamatan Allah bagi dunia. Menjadi terang berarti kehadiran kita ada untuk orang lain, bukan saja untuk diri kita sendiri, sebagaimana fungsi terang itu sendiri. Kita harus memberi dampak kepada orang-orang di sekitar kita, dampak yang menerangi atau menghangatkan atau membawa kehidupan bagi orang lain, bukan sebaliknya. Ketika banyak orang berputus asa, frustasi, dan kehilangan semangat, saat itulah kehadiran kita sebagai terang sangat dibutuhkan. Kita harus menjadi orang yang bangkit dan memberi semangat kepada orang-orang yang berputus asa. Menjadi terang berarti kita harus bersaksi kepada mereka bahwa di dalam Kristus selalu ada masa depan dan harapan. Menjadi terang adalah kita mewartakan kabar kebaikan Allah. Kita harus bersaksi akan keselamatan yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Menjadi terang dapat terlihat melalui perilaku kita, ucapan kita, dan juga tindakan kita yang memiliki kehangatan kepada orang lain. Tentulah tugas ini bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Ada banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi Tuhan Allah melalui Roh-Nya akan menguatkan kita. Itulah sebabnya kita diyakinkan hari ini bahwa kita harus menjadi terang bagi setiap orang. Dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, orang akan melihat kebaikan Tuhan dalam diri kita. Hiduplah sebagai orang-orang percaya yang membawa terang, bukan menjadi batu sandungan. Saudara yang dikasihi, semoga firman hari ini memberkati kehidupan saudara. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Allah yang Maha Kudus.
yang menetapkan kami untuk menjadi terang bagi banyak orang. Tugas yang berat ini Tuhan berikan kepada kami, sekalipun kami memiliki banyak kelemahan, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan menguatkan kami. Sadarkanlah kami ya Tuhan dalam segala kehidupan kami setiap hari, untuk kami selalu bertindak, berkata, berpikir sebagaimana Tuhan kehendaki, menjadi terang agar kami membawa dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah kehadiran kami membuat banyak orang menjadi mengenal Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini kepadamu. Biarlah Engkau yang menuntun kami, menuntun keluarga kami. Kuatkan kami untuk menjalani hari kami. Kuatkan kami untuk melakukan kebaikan. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.